Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, akhirnya kita bisa jumpa lagi meskipun melalui media YouTube ini. Saya berada di rumah kediaman Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau Profesor Dr. Insinyur Haji Nurdin Abdullah. Beliau adalah mantan Bupati 2 periode di Kabupaten Bantaeng. Kemudian sampai detik ini masih juga sebagai dosen Universitas Hasanuddin, guru besar Fakultas Ilmu Pertanian. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kemudian dari segi latar belakang pendidikan, beliau S2 dan S3 menyelesaikannya di negeri Sakura, negara Jepang. Prof, kita akan berbincang-bincang tentang isu nasional sekarang ini yang juga adalah isu internasional, Dunia. yaitu virus corona. Barangkali yang pertama kita harus memberikan informasi kepada masyarakat sejauh mana Provinsi Sulawesi Selatan mengantisipasi virus ini, penyebarannya, Prof. Iya, terima kasih, Ustaz. Saya kira kita semua ikut prihatin karena ini adalah bencana dunia dan Indonesia sudah menjadi bencana nasional. Nah, tentu salah satu upaya kita adalah bagaimana memotong rantai penyebaran virus corona ini. Nah, beberapa langkah-langkah yang kita lakukan sesuai arahan Bapak Presiden. Yang pertama adalah bagaimana social distancing itu. Jadi kita berupaya untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang menggunakan melibatkan massa. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan pertama adalah memindahkan kelas ke rumah, ya, khususnya anak sekolah kita SD sampai perguruan tinggi. Ya, bukan libur ya, bukan libur. Jadi memindahkan itu dan sekaligus memberikan tugas kepada anak-anak kita. Dan mungkin memang satu kendala kita adalah mengajar melalui online, tetapi kendala kita adalah jaringan, ya. Yang kedua masih ada juga anak-anak kita kasihan yang belum memiliki HP Android, ya. Tapi saya kira saya berterima kasih kepada seluruh kepala sekolah, para guru-guru yang terus mendorong inovasi sehingga anak-anak kita tetap bisa belajar di sekolah, ya. Cuma saya tekankan bahwa ini bukan libur, jadi betul-betul hanya memindahkan kelas ke rumah. Kenapa ini kita lakukan? Supaya betul-betul melokalisir semua, ya. Jadi anak-anak kita takutnya pulang ke rumah membawa virus, ya. Tapi kalau lebih awal mereka di rumah, orang tuanya di rumah, ikut membantu, saya kira ini bisa meminimalisir penyebaran. Yang kedua juga kami mengambil kebijakan supaya kantor, ya, kita juga pindahkan ke rumah. Tetapi pelayanan tetap berjalan, ya. Tinggal kita membagi tugas, ya. Tetapi alhamdulillah saya lihat ini semua berjalan dengan baik, ya. Dan yang ketiga, saya juga sudah memohon meminta kepada Pak Wali Kota supaya warkop-warkop, ya, yang kira-kira tempat pemicu orang berkumpul, tempat nongkrong, juga hiburan malam, ya. Ini juga saya minta supaya ditutup, ya, supaya betul-betul, karena memang salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan corona ini tidak hanya dengan menyiapkan rumah sakit, menyiapkan tempat isolasi, tetapi kita harus memotong rantai penyebarannya.
Nah, caranya adalah kita harus berdiam diri semua di rumah. Isolasi diri. Isolasi diri. Nah, saya kira ini salah satu yang dilakukan negara-negara yang berhasil, termasuk Wuhan, ya. Wuhan alhamdulillah, Singapura dan sebagainya. Nah, kita juga harus belajar dengan kejadian di Italia. Italia kan dianggap enteng ya, tapi ya kita harus lihat berapa banyak korban yang terjadi di sana. Nah, saya kira satu lagi kita melanjutkan mensosialisasikan Fatwa MUI ya, supaya juga sholat kita di rumah ya. Nah, kenapa ini dilakukan? Saya yakin sebagai umat Islam ya, tentu kan mungkin dengan kondisi saat ini ya, tentu virus ada di mana-mana. Jadi saya kira saya berterima kasih masyarakat Sulawesi Selatan sangat memahami kondisi ini, sehingga betul-betul mengindahkan ya himbauan baik pemerintah maupun alim ulama. Nah, saya yakin tentu memang masih ada masyarakat kita sebagian yang belum memahami dan menyadari. Ya. Nah, saya juga berterima kasih pada Ustaz Dahsyat ya, bersama Bapak Kapolda. Ya, berkeliling untuk menyampaikan dan menyadarkan masyarakat. Saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa, Ustaz. Prof, sejauh ini kan saya melihat tadi keliling, ternyata masih banyak anak-anak sekolah, usia-usia pendidikan, SD, SMP, SMA. Mereka sebenarnya dipindah kelaskan di rumah, tapi yang saya lihat masih ada yang di warnet-warnet main game, kemudian main futsal di sore dan pagi hari. Ini apa ada antisipasi nih, Prof, dari Pemprov? Iya. Memang itulah yang saya sebutkan tadi, tidak semua ya. Oleh karena itu memang dibutuhkan kerjasama ya. Pertama adalah kepala sekolah, guru, yang kedua aparat ya, baik TNI maupun Polri, Satpol PP. Satpol PP. Ini juga kita minta ya, supaya betul-betul mengawasi. Ya, bahkan kita sudah membuat surat edaran supaya tempat-tempat main game apa segala itu kita tutup ya. Jadi kalau masih itu ada terbuka, itu kan memancing mereka untuk datang ke sana. Jadi saya memohon bahwa kondisi ini jangan kita anggap remeh ya. Karena ini betul-betul sangat progresif ya. Ini virus yang sangat progresif yang tentu bisa kita selesaikan bersama kalau kita sadar tinggal ya, di rumah. Tinggal di rumah ya. Saya kira itu. Kemudian Prof, ini kan yang tadi Prof sampaikan ini untuk mereka yang belum terinfeksi dengan virus ini. Lalu kemudian langkah ke depan, apabila setelah misalnya tes massal, kan rencana pemerintah pusat akan melakukan tes massal. Nah, ternyata setelah tes massal itu positif corona banyak misalnya. Apa yang akan dilakukan? Jadi ini juga yang perlu masyarakat pahami ya, bahwa dari semua ahli, termasuk ahli patologi dan beberapa pengalaman negara-negara yang sudah mengalami itu, menyampaikan ya bahwa corona itu adalah virus ya, dan salah satu virus itu pintu masuknya itu lewat tangan. Jadi tangan menyentuh hidung, menyentuh mata, menyentuh mulut ya. Itu pintu masuknya. Makanya dianjurkan tangan itu selalu harus bersih ya. Dan saya meyakini bahwa bagi kita Tuhan sudah mengatur bahwa ada imun yang akan menjadi protek seluruh virus-virus yang ada. Ya, kecuali memang yang lanjut usia, ya, terus ada komplikasi ya. Jadi sebenarnya virus itu kalau saya baca dan saya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu patologi ya, dari semua ilmuwan-ilmuwan menyatakan bahwa ada fasenya. Jadi kalau memang itu virusnya kita positif, itu akan dilawan oleh imun kita sendiri. Iya. 14 hari kemudian itu bisa menjadi positif
ya. Maka saya pikir kalau tidak ada gejala, sebaiknya kita mengurung diri, mengisolasi diri di rumah untuk mencegah. Nah, kecuali ada panas, tidak turun-turun, batuk, ya. Ini penting untuk kita lakukan uji lab, ya. Nah, dan saya yakin, saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik, ya, tidak panik mensikapi ini. Karena itu tadi saya katakan, tidak akan masuk virus itu kalau kita jaga tangan ini, ya. Karena dia tidak ada pintu masuknya kecuali tiga itu, ya, yang saya pahami, ya. Nah, sehingga saya pikir masyarakat kita satu-satunya jalan adalah memotong rantai penyebaran, ya. Nah, begitu juga kepada seluruh keluarga, ya, bapak, ibu, anak, ya. Anjuran pemerintah 14 hari ini kita harus isolasi diri. Jadi jangan lagi kita keluar kemana-mana, karena kita tidak tahu apakah kita membawa virus. Dan itu, sayangi keluarga, harus kita sayangi keluarga kita. Jangan sampai karena kepentingan kita sendiri terus keluar berbaur kemana-mana, kembali ke rumah, ya bisa kena anak, kena istri, dan sebagainya. Jadi saya pikir di samping kita menyiapkan tempat-tempat isolasi, yang lebih penting bagi kita adalah ikuti anjuran WHO, protokol WHO untuk mengisolasi diri. Karena virus ini akan mati sendiri, pada waktu tertentu. Dibanding kita stres begitu panjang, akhirnya kalau kita stres, daya tahan tubuh kita jadi turun, virus mudah menyerang. Iya, ini Prof, idealnya tadi. Kalau misalnya setelah pemeriksaan dan ternyata banyak angkanya semakin meningkat. Kalau itu terjadi, apa langkah-langkah yang dilakukan? Ya, jadi kita sudah mengantisipasi sebenarnya. Jadi ada 7 rumah sakit rujukan, ya. Dan ada banyak lagi rumah sakit yang lain. Nanti kita kategorikan yang mana ODP, ya, orang dalam pengawasan, terus yang mana PDP, ya. Tentu kita ingin betul-betul kita harus membuat zonasi, ya. Satu rumah sakit khusus isolasi, yaitu Rumah Sakit Sayang Rakyat, ya. Itu Rakyat. khusus isolasi. Khusus isolasi. Jadi betul-betul itu daerahnya juga cukup terpencil dan cukup jauh dari perkampungan masyarakat. Terus ada lagi alternatif akhir adalah balai diklat, ya, terutama untuk mengisolasi yang ringan, ya. Kita punya di belakang Dispenda itu. Itu ada 74 kamar, ya. Dan saya pikir ini tetap kita antisipasi, tapi bagi saya kalau tidak ada gejala, kalaupun ternyata memang ternyata positif corona, tapi gejalanya tidak terlalu berat, mungkin lebih ada klasternya. Iya, kita coba klasterkan, dan itu kita sudah bicarakan. Yang mana yang harus dirawat intensif, yang mana hanya di isolasi mandiri. Ada isolasi mandiri yang kita coba nanti lakukan. Dan saya yakin, insya Allah Sulawesi Selatan kita sudah berkoordinasi semua. Bahkan saya apresiasi seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, itu pintu-pintu masuk itu dia udah jaga, Pak. Dan mereka sudah lakukan uji lab, uji di situ, ya. Ya paling minimal temperatur suhu badan, ya. Nah, kalau ada indikasi suhu badannya tidak tinggi, normal, langsung dia antisipasi untuk dirujuk ke rumah sakit. Jadi saya yakin Sulawesi Selatan ini, kalau kita lihat persiapan kita, baik yang selama ini juga langka APD, alat pelindung diri, ya, itu alhamdulillah secara berangsur sudah masuk. Ini bentar lagi akan datang, ya. Saya kira baik itu perawat maupun dokter mudah-mudahan udah bisa terpenuhi. Ya, yang tadi itu Prof, alat pelindung diri sempat viral di medsos, keluhan dokter yang tidak punya itu. Sekarang juga angka terakhir
data terakhir gimana, Prof? Ya sudah. Jadi ada beberapa udah kita distribusi ke rumah sakit. Tapi dalam waktu dekat ini akan datang lagi cukup besar. Ya ada 2.000. Terus ada juga sumbangan sekitar 2.500 ya. Ya saya kira kalau APD mudah-mudahan ke depan ya, tidak ada masalah. Ya. Tapi yang lebih penting bagi kita adalah social distancing. Ya. Itu strategi yang paling jitu untuk memusnahkan virus corona ini. Saya juga salut, Prof, karena ada kerjasama dan melibatkan pengusaha. Saya tadi lihat ada baca di medsos, Ya, ada pengusaha yang sampai menyumbang betul. Untuk alat pelindung diri ini. Ya, alhamdulillah. Ada banyak yang nyumbang baik barang maupun dana ya. Ini sebuah kepedulian yang patut kita hargai. Kemudian, Prof, ini kan yang banyak membuat kita panik juga ini. Saya kalau biasa baru bangun, ini medsos, WhatsApp ini rasa-rasanya takut sekali, menegangkan. Ini apa antisipasinya pemerintah provinsi tentang medsos ini? Ya, saya kira Bapak Kapolda ya sudah mengantisipasi itu, dan ada beberapa saya kira hoax ya. Ya, banyak sekali hoax. Ya. Tiba-tiba menjadi ustadz, tiba-tiba menjadi tenaga medis. Jadi itu juga saya minta supaya dalam kondisi yang berat ini, kondisi yang sulit ini, tentu kita ingin saudara-saudara kita sadarlah ya, bahwa jangan membuat semakin gaduh bangsa ini, membuat masyarakat kita semakin panik ya, tapi berilah semangat kita semua untuk kita bisa survive. Nah, kalau terus hoax disampaikan, ya bagi kita mungkin kita paham. Tapi bagi masyarakat yang awam, itu yang langsung bisa percaya ya, membuat mereka bisa stres. Nah, saya kira waktunya Ustaz Dasat ini memberikan fatwa, informasi ya, bahwa bagaimana dosanya orang-orang yang menyebarkan hoax. Ya. kita sudah agak tegang dengan isu corona ini, ya, tambah lagi dengan isu menyesatkan. Betul. Jadi semakin menurunkan stamina. Betul. Saudara sekalian, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nurdin Abdullah, beliau alumni dari Jepang, dan penonton kita ini tentu ada warga negara kita. Saya pernah pergi ceramah di Jepang, Prof. Lumayan banyak orang-orang berasal dari Sulawesi Selatan yang bekerja di Jepang. Mungkin Prof bisa memberikan gambaran kepada warga negara kita khusus Sulawesi Selatan yang ada di Jepang dengan bahasa Jepangnya sedikit, Prof. Konbanwa, ima sekai de wa sugoku taihen da to omoimasu keredomo, Nihon mo sugoku corona no koto de taihen da to omoimasu. Indonesia kore kara iro-iro doryoku shimasu keredomo, nanto ka corona no koto o igusuru mitsukeru you ni doryoku onegai itashimasu. Masya Allah, gubernur saya ini orang gelar dulu dengan gubernur andalan. Gubernur bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Terakhir, Prof. Siap. Sebagai orang beriman, ini antisipasi sebagai orang beriman, Prof. Sebagai pribadi seorang gubernur dan pribadi seorang Profesor Nurdin Abdullah, apa yang perlu dilakukan? Ya, saya kira yang pertama adalah kita harus bersatu. Ya. Bersatu padu, tidak lagi kita saling memojokkan. Ya, betul. Tidak lagi saling merendahkan, tetapi mari kita memberikan semangat ya kepada pemerintah kita, kepada saudara-saudara kita yang lagi betul-betul berusaha sebagai syuhada ya, sebagai pahlawan kemanusiaan ya. Ya, tidakkah kita lihat bahwa bangsa kita sekarang ini dari sisi ekonomi mulai goyang ya. Saya kira pertumbuhan ekonomi kita terus mengalami masalah. Yang kedua, tentu sangat berbeda negara-negara maju dengan kita.
apalagi menghadapi kondisi seperti ini, ya saya kira satu-satunya harapan kita semua adalah bagaimana kita membangun sebuah kebersamaan. Sebuah kebersamaan, terus kita bagaimana saling kasih mengasihi, ya, sehingga betul-betul cobaan yang demikian berat ini kita bisa lewati dengan baik. Saya kira itu yang paling penting. Ya, aplikasi ini sebenarnya dijalankan dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara. Nabi bahkan menjelaskan umatku itu seperti sebuah badan. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Maka kalau ada saudara kita sakit, ada saudara kita yang tertimpa ini, maka bersatulah kita. Provinsi Sulawesi Selatan sebuah badan. Ada gubernurnya, ada anggota DPR-nya, ada pengusahanya, ada pelajarnya. Yuk mari bersatu. Politisi silahkan ngurus dari segi politiknya. Ilmuwan silahkan ngurus dari segi ilmunya. Pemerintah silahkan ngurus dari segi kebijakan-kebijakannya. Kemudian masyarakat silahkan ngurus dengan cara apa? Tinggallah di rumah. Bantu pemerintah kita. Tenaga medis kita perlu kita berikan doa. Inilah orang-orang yang terdepan yang berusaha menangani ini. Tanpa bantuan mereka tentu sangat sulit. Karenanya berhentilah kita berdebat. Berhentilah kita merendahkan dan mencari kesalahan-kesalahan. Lebih baik merapatkan barisan untuk segera melakukan perbaikan. Percayalah saudara, virus ini semakin kita berkeliaran di jalan, makin banyak dia bakar. Ibarat dia api, meskipun apinya ada, tapi kalau tidak ada kertas yang dia bakar, tidak ada kayu yang dia bakar, maka dia akan padam dengan sendirinya. Itulah kuncinya, tinggal berdiam diri. Semakin kita aktif berdiam diri di rumah, tidak keluar, maka insya Allah penderitaan kita soal virus ini segera berlalu. Insya Allah setelah bulan ini, mudah-mudahan masuk Ramadan, bulan kemenangan buat kita orang Islam, Allah memberikan petunjuknya. Sehingga kita dapat menemukan antivirus dari virus ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua rakyat Indonesia, seluruh bangsa di dunia ini terhindar dari virus. Dan mereka yang sudah terjangkiti, Allah berikan kemampuan dan pertolongannya untuk sembuh dari penyakitnya. Dan mereka yang wafat gara-gara virus ini, wafatnya adalah syahid di jalan agama Allah. Kembali Pak Gubernur, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tenaga medis kita yang menjadi pejuang, ya. Kalau guru pahlawan tanpa jasa. Ini pun sebenarnya untuk kasus kesehatan seperti ini, beliau-beliau adalah pahlawan. Meninggalkan keluarga, kadangkala tidak balik-balik ke rumah, dan hebatnya lagi tidak takut meskipun jiwanya pun terancam menghadapi virus ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Prof. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya tentu pada kondisi yang demikian berat ini, saya ingin menyampaikan apresiasi saya yang pertama kepada seluruh tim medis, para dokter, perawat, ya, dengan fasilitas yang tentu yang sangat minim sekali, ya, karena ini memang sesuatu yang kita tidak pernah menduga akan terjadi, tapi yakinlah insya Allah kita akan penuhi semua. Dan tentu saya dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan apresiasi saya dan terima kasih yang sangat dalam kepada seluruh yang telah berjuang untuk kemanusiaan ini. Yang kedua, tentu tak henti-hentinya Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan seluruh Forkopimda yang ada, rekan-rekan saya di Dewan, DPRD Provinsi Selatan, Kota Makassar, dan seluruh Bupati, Wali Kota yang betul-betul memberikan perhatian untuk seluruh masyarakat kita, melindungi masyarakat kita, sehingga hari ini ya alhamdulillah kita bisa menekan penyebaran virus corona ini. Mudah-mudahan kita terus menguatkan barisan kita, memperkuat teamwork kita, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah hadir untuk mencegah penularan virus corona ini.
Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan baktinya untuk Sulawesi Selatan. Terima kasih Prof atas waktunya, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan seluruh Indonesia pada khususnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Saya Dasat Latif dari kediaman Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nurdin Abdullah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.